Sudah kerekam ya semuanya? Takutnya nge-lag nggak kerekam. Sudah, Pak. Oke. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Pak. Selamat malam. Ya. Hari Selamat ini kita malam, ke Pak. web. Iya, malam juga. Hari ini kita melihat web kedua. Hari ini saya akan jelaskan gimana cara mengutip pengutipan yang baik dan benar. Kalau kemarin di YouTube-ku udah aku kasih cara gimana download Mendeley-nya. Jadi bisa di-download Mendeley-nya masing-masing. Dan hari ini aku mau jelaskan tentang gimana cara mengutip pengutipan menggunakan Mendeley itu sendiri. Nah, untuk itu tolong diperhatikan dan syukur-syukur nanti bisa dikerjakan dan sehingga di tugas kedua ini nanti aku mau cek kalau yang sudah masukin berarti bisa udah masukin, tapi kalau belum ya nanti semoga disegerakan untuk pekerjaan tugas keduanya. Nah, oleh karena itu tolong diperhatikan dengan baik nanti karena untuk selanjutnya kita udah langsung ngerjakan ke artikelnya, jangan hanya cuma sekedar ngutip sedikit terus dimasukin kayak gitu loh. Jadi biar nanti nggak kekurangan lagi atau tanggung nanti pas di tugas kelima empatnya ternyata belum selesai gitu loh. Ya, oke. Ya. Saya izin share bentar. Nah, ini saya contohin Mendeley yang sudah kebuka dan udah login ke Mendeley-nya. Jadi kalau di laptop aku suruh kalian download terus diinstal menggunakan email dan passwordnya masing-masing. Di sini Mendeley yang sudah itu. Di sini udah beberapa artikel. Nah, aku mau ajarin kalian gimana cara download artikel dari awal sehingga nanti kalian tidak, Pak, aku nggak bisa cara download artikelnya, aku nggak bisa cari bukunya, padahal kan di awal udah aku kasih petunjuknya. Nah, oleh karena itu, aku mau ajarin kalian cara downloadnya. Kita langsung buka ke webku ya. Di sini di manajemen Suryadi. Nah, di sini kita akan cari artikel dulu. Biar kalian, nah di sini ada jurnal. Ada jurnal. Kita akan cari jurnal yang kira-kira mudah diambil. Di sini, di sini sebenarnya proceeding ini juga bisa. Terus Open Knowledge Maps ini juga bisa. Emerald juga bisa. Kalau Ski Hub ini copy linknya untuk buka kunci jurnal yang terkunci. Nah, connect paper. Nah, aku mau kasih contoh yang connect paper aja. Sambil dilihat ya, nanti kalau nggak muncul, tolong kasih tahu saya. Nah, di sini saya mau cari salah satu jurnal aja, contoh yang membahas tentang sumber daya manusia. Manajemen, sumber daya manusia. Ini yang membahas tentang sumber daya manusia. Oh, dia minta sign in. Karena beberapa kali. Nah, kalau masih baru sih nggak minta sign in. Kita login dulu bentar. Hmm. Nih, ini yang tampil tentang manajemen sumber daya manusia.
Ada beberapa nih. Nah, kita klik aja yang manajemen sumber daya manusia. Contoh, aku mau klik yang ini. Yang sudut kiri saya ini ada manajemen sumber daya manusia perusahaan. Nah, kita klik aja yang logonya ada Google, ada PDF. Nah, kalau PDF bisa langsung muncul. Tapi kalau Google nanti harus download juga. Nah, ini bisa saya contohin yang Google aja. Nah, yang di Google ini kan akan diarahkan lagi ke manajemen Mangkunegara. Nah, kalau kita paste back lagi tadi, yang nunjukin kita klik aja ke manajemennya. Ini lagi loading. Nah, ini perusahaan sekolah tinggi kepolisian. Nah, ini tentang manajemen perusahaan. Lihat artikelnya diarahin ke jurnalnya ini. Eh, Kayaknya kalau kesulitan, kita flashback kembali. Kita buka lagi ke bagian PDF-nya ini. Hmm, ya. Hmm, saya cari lagi. Cuman ARM. Kita klik di Google. Kebanyakan Nah, ini HRM-nya. Oh, bayar. Kalau bayar, kita cari yang gratis saja. Hmm, kita cari yang gratis. Tadi aku bukain, tapi prabayar, jadi agak sulit kan. Ini aku tampilin lagi. Scroll-nya ke ini. Nah, tinggal klik OpenRate AI. Nanti klik OpenRate Set AI-nya. Nah, kita akan cari di sini. 3.000, kurang lebih 3.000 miliar HRM bertemakan tentang sumber daya manusia. Hmm. Nah, ini yang muncul di konfigurasinya tentang regional HRM, System of Record regional. Jadi kita harus baca dulu tentang temanya. Atau temanya tentang apa. Jadi harus kita baca dulu. Kalau sudah, kita klik di sininya. Di tempat materinya. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, nanti kita klik di bawahnya, ada nggak kolom untuk downloadnya. Kalau ada, dia akan muncul doi kayak gini. Nah, di doi-nya kayak gitu.
This not fun. Nah, jadi kadang kan ada tempat link artikelnya yang nggak muncul masalahnya itu. Kalau nggak muncul ya kita akan cari lagi ke beberapa. Kita cek lagi di open rate-nya. Kita baca lagi. Sheet tadi Richard di Human Resources Management. Nah, ini yang muncul, kita klik lagi. Nah, ini muncul sampai ke sini. Kita cari kolom PDF-nya yang kira-kira bisa di-download. Nah, ini baru bisa di-download. Muncul nggak PDF-nya di depan? Di Teams-nya muncul nggak? Semuanya? Muncul, Pak. Oh, muncul. Nah, yang the role of the Electronic Human Resource Management ini kan? Iya. Oke. Nah, ini Iya, contoh Pak. jurnal. Betul, Pak. Jadi, jangan lelah buat cari jurnalnya kalau nggak muncul kayak gitu. Karena ada yang kadang kan kita ketemukan jurnalnya yang prabayar, harus bayar dulu kita harus dapat. Nah, kita cari yang free aja, yang kira-kira di operate, connect paper. Tapi kita harus clue-nya sesuai dengan tema kalian. Contoh kan tema kalian ada berapa variabel, nah itu harus di copy aja, cuman tempatnya nggak usah dimasukin. Nah itu nunjukinnya. Nah di dalam ini kita kan harus bisa baca abstraknya. Nah ini kan bahasa Inggris. Jadi secara internasional dia bahasa Inggris. Nah itu akan nunjukinnya ini. Terus apa yang selain itu yang akan kita lihat adalah terbitannya. Kalau ini kan 2015. Nah, artinya kita cari terbitan yang terbaru kayak gitu. Selain itu kan kita harus banyak googling juga sih karena beberapa yang harus kita cari tentang eh, materi yang sesuai dengan yang kita miliki. Nah, ini akan coba download ya. Biar nanti aku contohin gimana cara mengutipnya. Oke. Aku coba udah download satu, nanti saya ajarin gimana cara memasukkannya di Mendeley-nya. Oke. Sekarang aku buka Mendeley-nya lagi, sama buka Word-nya. Oke, ini aku akan tampilin ke Mendeley-nya lagi. Nah, contoh tadi aku ambil ke materi jurnal yang kita download tadi. Jadi di sini ada ads, di ini, kita tambahkan ads-nya. Nah, kita download di sini. Ini ada JSS, ini adalah file yang kita download tadi. Nah, kalau biar nggak itu, biar nggak apa tuh nggak itu, kita bikin folder dulu boleh. Contoh ini folder. Terus kita di dalam folder di sini kita bikin folder, terserah di sini folder yang kita masukin. Terserah namanya jurnal penelitian atau artikel. Nah, aku coba ini. Nah, ini masukin ads-nya. Terus ini masukin. Nah, tinggal masukin kayak gitu aja. Muncul kan di sini JSS Meolin 2015. Nah, semuanya kalau ada lebih dari satu bisa tambahin kayak ini aja. Klik-klik ada. Ads terus kayak gitu. Nah, kalau yang aku kan di sini udah aku masukin beberapa apa tuh yang sudah artikel yang aku masukin. Di sini ada kayak buku kayak gitu. Nah, kalau untuk nyari buku kan kemarin aku ajari di LibGen bisa atau yang buku yang kalian punya bisa. Nah, itu kalau bentuknya ada. Pak, gimana kalau artikelnya nggak ngelink di sini? Kalau nggak ngelink, di sini kita masukin secara manual. Di sini ada namanya Ads Entry Manual. Nah, di dalam entry manual masukkan artikel, contoh judul artikel. Di sini titelnya apa? Titel itu judul, judulnya apa? Contoh HRM. HRM. Terus autornya siapa? Contoh saya contohin Suyadi.
Terus jurnalnya jurnal apa? Contoh jurnal Jerman ABC gitu. Anggap aja ya. Ini istilah tahunnya berapa? Tahunnya 2024. Nih. Terus volumenya kalau ada volumenya diisi, kalau nggak ada nggak usah. Abstraknya nggak usah, kalaupun ada diisi, kalau nggak ada usah. Terus keywordnya yang penting-penting aja. Paling tahun, jurnal, artikel. Sudah sih, paling teks abstraknya kalau ada URL-nya kalau nggak ada nggak usah. Udah, langsung di-save aja. Nah, muncul kan? Jadi pada itu publisher-nya di mana kalau ada. Nah, ini bentuknya. Aku coba buat share top screen tentang Office dulu. Nah, sini aku udah masuk ke kolom Word-nya. Contoh di sini aku mau masukin kalian dia. Di sini udah ada reference-nya. Oh, kalau ini nggak muncul di Mendeley-nya, kita coba klik di More, Option, kita klik Add in, kita klik What's Add in, to go, kita go to shape. Bentar. Lagi nggak muncul tentang put in-nya. That's in. Common watch in. Oh, lagi masalah di Oke, aku coba masuk ke ya. Mendeley-nya yang refresh add in. Lagi nggak muncul di sini. Bentar. Ya, aku top screen. Karena Mendeley-nya nggak muncul, aku coba masuk ke Zotero-nya bentar ya. Ini bentuk sama aja sih. Cuman kalau di Mendeley-nya itu munculnya di reference. Biasanya di sini muncul namanya Mendeley. Cuman karena Mendeley tadi di instalan baru, ini tadi karena kemarin bikin videonya nggak masuk, saya akan coba masuk ke Zotero-nya. Nah, jadi antara Mendeley dengan Zotero itu hampir sama. Cuman kalau Zotero munculnya di kolom utama, tapi kalau Mendeley-nya munculnya di kolom reference.
Nah, ini kalau Mendeley. Dan posisinya kalau mau pakai Mendeley, usahain Mendeley-nya dibuka atau Zotero-nya dibuka. Setelah itu kita akan buka di mana posisi filenya. Contoh di sini kita akan ambil karena kita pakai metode apa, karena pakai nama sama cuma tahun doang, maka kita klik apa pas di reference-nya. Terus di sini kita cari filenya. Di sini kita cari contoh file yang tadi. Nah, kita klik aja. Langsung muncul kan? Langsung muncul. Jadi cara pengutipannya, tadi kalau cara pengutipannya, kita ngambil dari apa tuh? Dari file yang kita download, lantas saya akan bukakan file yang kita download tadi. Hmm. Kalau aku beralih ke jurnal, langsung lihat nggak di kamera kalian? Lihat nggak? Halo? Nggak Kalau ada. oh nggak ada. Oh, berarti aku harus beralih lagi ke top screen ya. Nah, ini contoh jurnal yang kita ambil tadi. Jadi aku buka dulu. Nah, contoh ini yang kita ambil kan. Aku ambil di sini kita kutipan, ambil aja kutipannya tentang apa. Ahlinya siapa di sini. Kita ambil tentang kutipannya hasil dari penelitian ini HRM nih. Kita cari di bawah tentang kesimpulannya sambil di sini konteks inclusion. Nah, kita copy yang bagian mana, contoh ini. Ini aku contohin. Kita Ctrl C. Terus, kan karena bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris, paling enggak kita bisa translatein atau kita bisa eh, buka di OpenRed atau apa untuk bisa mentranslatein bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, itu nunjukin gimana kita bisa menggunakannya. Nah, kita coba biar kalian masuk sekalian. Hmm, Aku akan coba bantu buat gimana cara translatein-nya. Hmm, ini yang muncul bagian. Nah, tadi kan udah aku copyin bahasa Indonesia di. Jadi sedikit akademik bahasa Indonesia. Kita copyin aja yang dari bahasa Inggris. Jadi biar dia menerjemahkan dengan bahasa Indonesianya. Nah, ini terjemahannya tadi. Jadi kita ambil yang kira-kiranya nyambung atau tadi minimal kalau kalian terbatas bahasa Inggris. Tapi kalau memang bisa bahasa Inggris, jadi nggak perlu lagi sih maksud aku. Nah, jadi sumber dasi merupakan ini. Kita copy aja, mana yang penting. Kita Ctrl C, dan langsung aku aja ke si ke Word-nya langsung. Contoh, buka. Ini kan, udah masuk ke sininya. Tinggal dirapiin, posisinya dirapiin, teksnya dirapiin, terus posisinya hurufnya 12, terus di sininya mau diganti timesnya Roman boleh. Nah, untuk itu. Nah, sudah tuh, kutipannya baru diambil. Nggak usah dimasukin kutipannya dalam bentuk apa halamannya, karena kita nggak tahu posisi yang kita ambil di posisinya mana, jadi halamannya nggak usah dimasukin. Cukup dimasukin tentang uh, itu tadi. Anggap aja ini yang kita ambil. Langsung kita copy. Nah, munculkan di sini uh, kutipan yang kita ambil tadi. Nah, saya akan zoom dulu biar lihat. Lihat kan? Nah, jadi kalau nanti mau tambahin lagi tentang apa, contoh ini ya sumber. Anggap aja ini cara ngutipnya. Uh, Contoh ini cara ngutipnya. Nah, ambil lagi ke Mendeley-nya atau Zotero boleh. Nah, klik di sini, pilih improvement boleh partial, klik OK.
Sama kok penggunaan Mendeley atau Zotero, tinggal di sini. Nah, biar contoh aku ambil beberapa biar kalian paham untuk penggunaannya. Sayangnya Mendeley-nya lagi itu ya, tapi saya langsung contohin aja lewat Zotero nggak apa-apa. Karena posisinya eh, nggak mungkin kita nunggu gitu. Nah, di sini ada Wang, ada Hayes, ada Chases. Nah, setelah itu kita tulis daftar pustakanya. Pustaka. Nah, ini daftar pustakanya. Apa aja daftar pustakanya kita mau masukin. Kita kalau di Mendeley juga klik biografi sih. Karena ada biografinya juga. Langsung klik enter aja. Nah, muncul kan secara langsung daftar pustakanya. Jadi, apa yang kita kutip akan langsung muncul di daftar ini. Tinggal kita ngerapikan posisinya teksnya tadi apa. Kalau memang disyaratnya harus tim news Roman, kita harus pakai tim news Roman sama ketebalan ini aja. Ya kan? Nah, sedangkan di sininya kita tinggal rapiin kayak gini. Sudah deh, terus tinggal paragrafnya kira-kira ketebalan ini berapa. Kita ambil single, klik oke. Nah, selesai deh. Nah, itu cara ngutip sih. Nah, jadi usahain cara ngutip tadi yang secara otomatis. Jadi nggak akan apa yang kita kutip nggak akan ketinggalan kayak gitu. Tapi kalau umpamanya pas cara ngutipnya kita manual, otomatis nanti akan ketinggalan. Atau malah yang cara kutipan yang diminta nggak ngikutin kayak gitu loh. Nah, usahain jangan ngambil punya orang. Nanti kemarin ada mahasiswaku yang tahun kemarin sih dinyatakan manipulatif karena nanti di keterangan meskipun saya loloskan, saya pun akan meloloskan, tapi nanti di pihak UT-nya akan kena lagi. Jadi jangan sampai nanti ada teks yang untuk menghindari plagiat kalian kalian sisipkan nanti itu. Nah itu menyebabkan kalian ngakalin tapi nggak bisa lulus kayak karena apa di situ akan lihat walaupun plagiatnya kecil tapi di situ kelihat cara manipulatifnya gitu loh. Oh ini ternyata dihilangkan satu suku kata sehingga akan menyebabkan ini muncul kayak gitu loh di apa tuh nggak muncul di ini ya tapi di sistemnya kelihatan atau malah kalian ngumpulin dalam bentuk gambar. Nah, itu artinya kalian manipulatif, tapi akan ngerugiin diri sendiri. Kalau nanti nggak dinyatakan nggak lulus dan ngulang, nah itu jadi sebabnya jangan sampai nanti hal-hal yang kecil yang menyebabkan kalian nggak lulus. Nah, selagi kalian itu aku akan bantu, tapi ya usahain kalian kerjakan dengan konsisten, dengan baik. Jadi apapun yang kalian kerjakan, benar-benar kalian kerjakan dengan kemampuan kalian dan jangan cari jalan instan. Karena apa? Kalau cari jalan instan, takutnya nanti kebaca oleh sistem dan keterangan di akun di e-learning kalian, TL, di terindikasi manipulatif. Nah, itu saya mohon sih jangan kayak gitu loh. Nah, artinya itu. Nah, sehingga menyebabkan kalian. Nah, makanya karena ada kesempatan yang kemarin ada di UT-nya ada seminar apa tuh escape secara gratis, diikutin aja. Kan di situ gratis. Jadi sehingga kita bisa ngukur, oh ternyata ini loh yang punya kita gitu loh. Ternyata kita ngalamin kesalahan di sini atau kekurangan di sini. Jadi ketika kalian ngikutin seminar itu bukan ngoreksi secara merta-merta ngoreksi kekurangan kalian, tapi paling enggak menunjukkan di mana letak yang harus diperbaiki mumpung masih ngikutin tadi di skripsinya. Nah, itu sih sehingga kalian bisa ngelihat posisi kekurangannya. Bukan berarti ya karena kesibukan dan sebagainya ya usahain diikutin kan paling nggak kan cuma 30 menit dan sebagainya sih nggak ngampe makan berjam-jam asal kita tahu posisinya. Kadang kan di situ dikasih kesempatan juga kita mau ngasih apa presentasi dalam bentuk video dan sebagainya biasanya dikasih gitu. Nah itu sih sehingga kalau kalian cara pengutipan di kedua ini kalian sudah menggunakan kutipan yang benar sudah nggak akan ada. Nah itu artinya makanya nanti di pihak OT-nya untuk semester ini disuruh ngumpulin yang bentuknya quote juga karena jangan sampai kalian ngumpulin dalam bentuk JPEG atau gambar yang nggak bisa di detect, yang artinya ngerugiin diri kalian sendiri. Dan aku nggak mau kalian ya capek-capek ngerjain, tau-tau nggak lulus kayak gitu loh. Nah artinya di situ. Dan jangan sampai sih kalau kalian
nggak bisa gitu. Itu sih saran aku. Jadi harus diperhatikan. Ya. Oke, sambil aku coba lagi. Nah, jadi itu cara pengutipannya. Jadi tolong diperhatiin sih, sehingga akan lebih memudahkan kalian nanti dari tadi. Hmm, jadi kalaupun ada pertanyaan, nggak apa-apa sambil kita itu tanyain aja nggak apa-apa. Nanti selagi aku bisa jawab, nanti aku akan coba jawab sehingga kalian lebih mudah untuk bisa memahami kekurangan kalian sebatas mana sih. Nah, sambil aku nanti buka yang sudah ngumpul sih. Kalau yang belum ngumpul ya aku belum tahu gimana ngeceknya gitu loh. Sambil Zoom kalau memang ada pertanyaan ada apa-apa sambil disela. Udah aku buka. Oke, aku coba top screen yang materi udah aku kasih kemarin. Nah, nah, ini harus dipahamin di karya karir program studi manajemen. Sebenarnya kalian yang boleh ngupload beberapa kali itu cuma tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jadi kalau memang ada revisi, di situ boleh beberapa kali. Cuman kalau tugas 4, itu cuma dikasih 3 kali. Jadi kalau maka wajib diperbaiki. Salah 2 kali bisa diperbaiki, tapi kalau ketiga nggak bisa lagi. Jadi tolong diindahkan. Jadi batas penguploadan di tugas 4 cuma 3 kali. Jadi kalau ada kesalahan nanti bisa dicekin. Nah, di sini bidang pembahasan sih kalian bebas milih. Maka aku bilang kemarin, kalian bebas milihnya mau bidang apa. Yang mau manajemen pemasaran monggo, yang mau manajemen keuangan silakan, yang mau manajemen operasional ya silakan, yang mau manajemen sumber daya manusia ya silakan. Jadi saya pikir kalian sudah bisa menilai, oh aku tuh lebih suka ke keuangan, aku lebih suka ke pemasaran, atau aku lebih suka ke operasional. Tapi rujukannya ya sesuai dengan bidang kalian. Jadi jangan sampai bidangnya campur-campur kayak gitu loh. Jadi kalau memang marketing ya pemasaran, pemasaran semua. Kalau bidangnya tentang sumber daya manusia ya sumber daya manusia semua. Itu sih yang harus diperhatikan. Terus di sini ada karya 5. Artinya yang jelaskan setelah salah satu atau tingkat sarjana, teori digunakan menjelaskan fenomena atau problematika yang terjadi. Jadi di tingkat kalian sudah download tadi ada jurnal, sebagainya atau dari buku. Artinya kalian menjelaskan fenomena. Artinya lebih bagusnya kalau penelitian di tempat kerja kalian sendiri. Karena apa? Menunjukkan kalau tempat kerja itu kalian udah tahu dong apa tuh posisi tempat kerjanya, masalahnya di sini dan sebagainya. Yang penting pimpinan membolehkan sih sebatas itu sih. Nah, itu nunjukinnya sehingga kalian udah tahu. Jadi ketika nulis itu akan secara tidak serta-merta akan mengalir begitu aja. Sedangkan artikel jurnal dan sebagainya itu sebagai pendukung, tapi secara fenomena kalian udah tahu problematika yang ada di tempat penelitiannya sendiri. Jadi tahap penulisannya problematik atau fenomena yang terjadi di lapangan dilengkapi dengan penelitian terdahulu. Jadi contoh ceritanya, kalau mau oh ternyata volume saham itu menurun. Nah, padahal kalau kalian memang pengguna saham, memang benar menurun disebabkan oleh apa itu. Dan didukung oleh teori siapa? Oh ternyata jurnal penelitian si Soleh benar saham menurun karena corona gitu. Nah itu artinya uh, fenomena yang ada dijelaskan sama teori yang terdahulu yang mendukung gitu. Nah itu sih yang kira-kiranya bisa diperhatikan. Terus mendeskripsikan teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Jadi paling nggak menduduki atau mendeskripsi tentang teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Jadi teori tadi itu akan memperkuat dari atau
teori tadi artinya jurnal boleh, buku boleh, yang memperkuat dari omongan kita. Jadi ada deskripsi tentang menjelaskan omongan kita. Serah sih kalian menggunakan seberapa kecil tentang teknologinya sendiri, pakai AI, tapi harus karena mengukur nggak boleh lebih berapa persen untuk penggunaan pakai AI sendiri. Nah, artinya lebih banyak kita nulis dengan cara pemikiran kita. Terus membuat hipotesis harus merujuk hipotesis penelitian dulu. Jadi kalau membuat hipotesis, kalau bentuknya kuantitatif, itu bentuknya ada hipotesis. Jadi harus merujuk tentang penelitian dulu. Meskipun sih sebenarnya kalau kualitatif juga penelitian terdahulu. Cuman dia nggak bentuknya hipotesis. Tapi bagaimana bisa menyelesaikan dari rumusan masalah yang dia bikin. Gitu. Selanjutnya, teknik samplingnya, non-probability sampling, atau konstruktif sampling. Penelitian menentukan subjek sesuai dengan kriteria. Jadi, kalau penelitiannya kuantitatif, penting tentang sampling. Populasi, sampling itu penting. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, dia enggak. Paling dia menggunakan respondennya berapa. Bisa 10, bisa 15, tapi bentuknya bisa pakai untuk digunakan apa? Untuk memperkuat dari penelitian kita. Jadi kita menggunakan karena kualitatif, ya kita gunakan wawancara, pakai foto, gambar, dan sebagainya. Nanti dianalisis pakai apa? Boleh deskriptif, boleh menggunakan NVivo, yang aplikasi yang langsung menjelaskan tentang kualitatif menggunakan NVivo sendiri sih. Jadi itu sih, jadi konstruktif sampling, penentuan sampling sesuai dengan kriterianya masing-masing. Jadi ngikutin samplingnya. Kuota samplingnya, penelitian menentukan sampel sesuai dengan kriteria hingga menentukan kuota. Jadi kalau kuotanya banyak, ya jangan terlalu banyak, karena waktu kita terbatas. Jadi disesuaikan aja, minimal kalau bentuknya kuanti ya 30 responden, atau ya tergantung cangkupannya. Kalau se-Indonesia ya kurang lebih berapa persen dari Indonesia sendiri. Terus incidental sampling, penelitian secara kebetulan bertemu sampel yang memenuhi kriteria. Nah, contoh secara kebetulan itu kalian bisa jelasin. Ternyata saya pergi di kantor itu jumlah karyawannya 100, tapi waktu saya penelitian sampling, incidental yang ngisi cuma orang 30 kayak itu. Nah, itu ya secara tidak langsung sih. Judul. Menulis judul itu dapat membuat judul yang menarik. Unik, jumlah katanya tidak lebih dari 15 kata, termasuk kata sambung. Nah, jadi kalau bisa, kenapa aku selalu cari artikel yang terupdate sekarang. Jadi meskipun sekarang judul kalian sudah aku anggap bagus, tapi kalaupun nanti kalian bisa membikinnya lebih menarik lagi, monggo, silahkan, nggak apa-apa. Artinya saya berikan kesempatan buat kalian untuk memperbaiki dari judulnya, selagi masih ada kesempatan. Jadi minimal jangan sampai persis sama dengan orang lain. Karena kalau tes plagiatnya nanti akan kena plagiat kalau sama persis. Nah itu juga. Mendingan dengan bahasanya sedikit berbeda, tempatnya, dan sebagainya sih. Jadi usahain bikin judul yang menarik. Meskipun rujukan penelitiannya sesuai dengan penelitian terdahulunya sih. Nah, untuk identitas penulis, di sini ditulis contoh ada Sepia Ramadila nomor 1, Bintang Pelangi nomor 2. Nah, itu contoh. Ternyata si Sepia Ramadila ini manajemen program studi student. Jadi dia, nah ikutin aja yang ini. Dia mahasiswa student manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Terus kalau yang duanya, contoh tutor Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan dosen pada perguruan tinggi X. Nah, kalau saya sih berasal dari Universitas Bina Insan. Nanti bisa chat saya kalaupun belum tahu tentang universitasnya. Jadi bisa ditambahin aja selain universitas saya sebagai tutor di Universitas Terbuka, saya juga ada di Universitas Perguruan Tinggi pada Universitas Bina Insan sendiri. Gitu. Terus penulis menuliskan dengan jelas nama instansi serta alamat email. Untuk tutor di luar Universitas Terbuka dapat menuliskan instansinya yang didahului keterangan sebagai tutor. Nah, artinya di situ. Jadi boleh untuk menuliskan emailnya kan ada di akun e-learning saya, nanti dibuka aja emailnya. Jangan sampai kalian nggak tahu email dan sebagainya. Makanya sering dibuka. Kalau memang ada pertanyaan, nggak apa-apa ya sambil disela. Sambil aku menjelaskan beberapa yang kira-kira nanti bisa berguna buat kalian.
Terus abstrak. Abstrak itu isinya apa sih, Pak? Abstrak itu berisikan 100 sampai 250 kata. Minimal deh, paling dikit itu 100. Ya, paling banyak nggak jauh dari 250 kata. Yang terdiri dari apa? Berisi latar belakang, masalah utama atau hal umum atau isu utama. Jadi berisi tentang fenomena yang terjadi. Secara umum kayak mana? Tulis dengan bahasa kalian, didukung dengan penelitian terdahulu. Yang dia mana di bawahnya dikasih kutipan, Soleh, 2024, kayak gitu. Terus data yang menguatkan latar belakang masalah ke dalam masalah penelitian atau topik penelitian. Lokusnya ataupun lokasi penelitiannya itu silakan ditulis. Terus apalagi sih tujuan penelitian? Tujuan penelitian apa? Maka dituliskan di abstrak. Selain tujuan apa? Metode penelitian, jumlah responden ataupun informasi pendukung, baik kualitatif maupun kuantitatif silakan diisi. Terus hasil penelitian dari penelitian dan implikasinya buat apa? Jadi hasil dari penelitian kalian apa yang bisa diambil? Tunjukinnya, ya kan? Itu untuk abstrak. Nah, jadi saran saya, selain di tugas 2 ini ada tentang kutipan, tapi harus fokusin dulu. Ini enggak ada mahasiswa juga belum saya tahu judulnya apa di petunjuk di tugas 1, tahu-taunya itu langsung isi aja gitu loh. Langsung isi judul, langsung isi isinya dan sebagainya. Harus dulu dilihat apa sih di tugas satunya harus ngasihin judul dulu, 3 judul, artikelnya dan sebagainya. Itu. Meskipun sudah banyak kayak itu loh. Nah, itu loh. Nah, kalau ketika udah ke tugas kedua, baru pengutipannya harus pakai abstrak. Nah, itu. Jadi kalau tugas satu itu nggak harus langsung ada abstrak dan sebagainya. Tapi kalau tugas dua, kan artinya sudah tahu ini loh yang akan dijadikan judul. Jadi jangan jangan sampai salah masukin di situnya sih. Ya. Terus korespondensinya. Korespondensinya ya terus ditulis dari kampus UT dan sebagainya. Koreksi umum menuliskan alamat email personal yang bertanggung jawab terhadap publikasi artikel untuk mahasiswa. Diwajib menggunakan email universitas sendiri, universitas terbuka sendiri. Nah, itu artinya dimasukkan, jangan sampai nggak dimasukin. Ya kan? Untuk korespondensinya, ada email yang ada dituliskan di dalam itu. Terus kata kunci yang menonjol perlu dituliskan sebagai penanda atau ciri karya ilmiah. Yang ditulis 5 kata minimal. Contoh variabelnya apa? HRM, Human Resource Management, atau ditulis lagi apa tentang harga saham, volume penjualan, dan sebagainya. Nah, itu nunjukin sih. Selanjutnya, tentang apa? Pendahuluan. Pendahuluan yang ditulis merupakan pengantar artikel ilmiah atau apa? Melatar belakangi penulisan karya ilmiah atau mendapat berupa replika dari penelitian terdahulu. Hal-hal yang perlu ditulis dalam pendahuluan. Jadi minimal harus penelitian terdahulunya itu harus jelas. Jadi kalau kalian ngambil bait pertama dari ini, didukung ini, terus kalian uraikan, ngambilnya dari mana. Nah, itu harus dilihat. Pengalaman empirisnya menemukan hasil riset terdahulu. Jadi dilihat aja di abstraknya atau di hasil kesimpulan penelitiannya. Pengaman problematika fenomenanya. Tulis penelitian yang merupakan bagian dari faktual pengantar karya ilmiah. Manfaat penelitian penulisan karya ilmiah dan tinjauan pustaka. Nah, artinya ditulis. Harus sedikit, kalau sudah ngerjakan pendahuluan harus ditulis. Tadi daftar pustaka yang aku ajarin kayak tadi. Cara penulisannya. Terus metodologi. Selain pendahuluan, metodologi juga sangat penting. Pertama apa? Umumnya metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Namun, tidak menutup kemungkinan jika penulis dapat menggunakan metode campuran. Nah, campuran itu antara kualitatif dan kuantitatif digunakan. Contoh deskriptif, tapi sedang kuantitatif menggunakan PLS, tapi kuantitatifnya bisa menggunakan SPSS, apa tuh deskriptifnya NVivo kayak itu. Jadi bisa gabungan antara PLS NVivo, SPSS NVivo dan sebagainya. Jadi metode penelitian kuantitatifnya menggunakan prosedur statistik untuk memberikan jawaban suatu hipotesis atau pengamatan. Penulis dapat menyampaikan data dari distribusi kuesioner atau wawancara diguna mendapatkan jawaban penelitian. Yang ini dipecahkan secara ilmiah. Metode penelitian
Sosial menjelaskan jika populasi tidak lebih dari 100, maka populasi tersebut akan langsung menjadi sampel. Cara lain secara kuantitatif. Jadi kalau sebenarnya tadi, kalau mau penelitian minimal 30, minimal 30 atau paling banyak 100, itu bisa langsung digunakan untuk sampel jenuh. Jadi semuanya populasi digunakan untuk sebagai sampel. Sambil itu nggak apa-apa ya, nanti kalaupun ada yang mau ditanyakan, di sela aja ketika aku jelasin. Metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti naratif, fenomenologi, studi dokumen, observasi, wawancara, ataupun studi kasus terkait bidang kajian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini tidak berpengaruh pada sampel, tidak berpengaruh pada jumlah sampel, namun jumlah sampel pada penelitian kualitatif ini adalah responden yang dianggap kunci pemberikan jawaban. Jadi kalau kualitatif, sampelnya nggak terlalu penting, tapi responden yang digunakannya. Artinya tidak tergantung kualitas sampel. Jika 2 orang diasumsi sudah cukup, maka peneliti dapat mencukupinya. Jadi kualitatif boleh 2 orang atau lebih, minimal 5 orang deh, biar banyak nanti narasinya, atau lebih boleh. Nah, metode campuran merupakan pelaksanaan metode penelitian dalam waktu yang sama. Umumnya tahap pertama yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif, yang selanjutnya pendekatan kualitatif. Jadi menjelaskan statistik terukur, pendekatan kualitatif sebelumnya tergantung dari strategi yang digunakan, eksploitatif atau eksploratorinya sendiri. Terus hasil dan pembahasan. Jadi kalau sudah ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan. Mahasiswa dapat menjabarkan apa yang dapat mengenai hal berikut, antara lain penemuan hasil riset terdahulu, hasil riset atau diambil dari jurnal tadi. Pengapatannya, fenomena berdasarkan metode penelitian digunakan. Pembahasan yang menjawab beberapa hal yang telah ditulis pada pendahuluan, yaitu tujuan permasalahan, pertanyaan, atau perumusan masalah yang tercantum. Jadi harus sesuai dengan rumusan kalian. Jadi kalau rumusan kalian masalahnya ada 5, silakan 5. Tapi kalau 2, 2. Identifikasi. Terus simpulan. Simpulan merupakan argumentasi yang dibangun oleh mahasiswa terkait hasil riset. Jadi yang membangun itu kalian sendiri. Hasilnya apa dari kalian sendiri. Simpulkan bukanlah rangkuman, namun kalimat pemungkas dari riset. Mahasiswa dapat menyebutkan posisi risetnya, mendukung hasil risetnya sebelumnya, bertolak belakang, atau mempunyai pandangan yang berbeda dari riset sebelumnya. Jadi kamu boleh nyimpulin, oh ya ternyata hasilnya kinerjanya buruk, tapi pas di hasilnya ternyata enggak. Artinya di situ sih. Jadi boleh. Tapi penelitian si A sama, hasilnya buruk dan sebagainya. Tergantung itu sih. Ini kertas kerjanya, jumlah halaman maksimal 8 lembar terakhir dari daftar pustaka. Jadi ukuran kertasnya 4, font New Roman ukuran 12. Jadi paling sedikit 8 lembar. Jadi sedikit itu artinya kamu boleh 10. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang artinya harus mencukupi. Jadi di bahasa tadi, kalian benar-benar bisa ngerjakan tadi nggak banyak, tapi yang harus sesuai. Itu. Jadi dari petunjuk yang digunakan tadi harus sesuai. Terlebih cara pengutipannya. Nah, itu yang dipentingin. Jadi jangan sampai mentang-mentang 8 lembar terus kalian nggak sesuai. Maka hasilnya ya saya tolak terus kayak gitu loh. Itu artinya. Terus skema aktivitas belajar mata kuliah MKW 14560 karya ilmiah di e-learning kalian mungkin sudah juga baca. Jadi artinya kegiatan belajar 1, webinar, tugas 1, tutorial Tuton 2, dan tugas 2. Artinya dari situ udah dilihat gimana tahapannya belajar. Jadi di kolom diskusi jangan lupa diisi ya, yang ada di e-learning, karena itu ngeliatin bahasanya kalau kalian benar-benar aktif di sana juga. Selebihnya ya ada di web juga, karena dokumentasinya juga ngeliat mana yang hadir, mana yang enggak. Jadi kalau di dalam rekaman nggak ada, ya tetap nggak ada. Artinya atau pas kita buka foto di itunya ada, ya ada, itu nunjukin sih. Ya kan? Sampai kegiatan belajar ke-14. Final diunggah kembali pada tugas keempat, judul, abstrak, dan semuanya. Jadi kalau sudah kedua sih saran aku ya dimasukin semuanya nggak apa-apa sambil jalan. Tapi tugas satunya jangan dimasukin sesuai keseluruhan tadi, tapi judul aja. Terus tampilan tugas 1 dan 2 kayaknya sudah nyampe, udah ngeliatin semua. Terus tampilan tugas 3 nolnya poin. Jadi memang nggak ada penilaian sih.
Cuman ini tadi, kalian bisa lanjut. Penilaian cuma ada di tugas 4. Ya kan? Feedback-nya aku kasih masukan hingga kalian perbaiki. Ini contoh tugas 4. Jadi akan dilihat nanti status artikel karyanya belum dipublikasi, sudah dipublikasi. Maka aku bilang tadi, kalau kalian sudah punya publikasi, gampang. Kalian tunjukin aja, nah tinggal masukin. Atau sekarang mau publikasi, iya nggak apa, sambil jalan tadi. Jadi tergantung sih pendekatannya masing. Jadi kalau sudah dipublikasi, maka sudah dipublikasi nilai 1 poin. Kalau belum, 0 poin. Nah itu nunjukin beberapa poin sih yang nunjukinnya. Atau tata tulis ukuran kertas, kaligrafinya ketika tata letak jumlah halamannya tidak sesuai, cukup sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah itu nunjukinnya. Jangan sampai nanti nggak sesuai, ya kan? Sesi webnya tema pendahuluan, penulisan afiliasi pada web 1, metodologi. Nah, karena nggak mungkin aku jelasinnya satu-satu, ya semuanya aku rekap di awal. Karena kalau aku jelasin web satunya cuma metodologi, kalian nggak selesai-selesai nanti, pasti nunggu lagi jedanya. Kalaupun harus menunggu ke pendahuluan dan penulisan afiliasinya pada web 1, ya kelamaan nanti sampai cek ke plagiasi, abstrak, kunci kata, daftar pusaka. Ya tetap harus dicek nanti di web 4-nya. Nah, artinya dari beberapa sudah aku jelaskan apa aja sih prosedurnya dan apa aja yang digunakan. Terus tutorial buat link, oh ini sudah, ini tugas saya, bukan kalian. Terus jurnal, nah ini ada beberapa jurnal sih, kayak humanis, itu kan jurnal tentang manajemen, uh, manusia, terus hiba ini tentang keuangan, terus itu linknya jurnal. Kalian bisa cek di jurnalnya linknya sendiri dan bisa kalian download tuh. Apa grafik teknologinya, manajemen optimal, jurnal optimal. Terus kalau jurnal ICT NDPHS ini ada study application marketing jurnal. Nah, ini jurnalnya marketing, jurnalnya SDM, jurnalnya keuangan. Jadi kalau pertama itu, kalau yang ini jurnalnya SDM, ini keuangan, ini marketing. Ini entrepreneur. Dan yang ini ekonomi dan bisnis. Nah, ini artinya link-link ini kalian bisa gunakan. Atau kalian bisa masuk terus submit tentang jurnalnya sih, di situ bisa. Jadi tergantung kalian sih. Terus producing. Nah, ini aku bilang tadi. Ikutin dong semuanya. Proceeding is chamber international study and conference. Ekonomi, bisnis. Nah, soal masuk apa enggak artikelnya sih urusan nanti. Tapi yang penting kalian sudah aktif dalam ngikutin conference-nya sendiri. Itu salah satu dipertimbangkan sih. Jangan sampai nanti kalian udah itu nanti ditulis TL atau terindikasi manipulatif kayak gitu. Tapi kalau punya rekam jejak bagus, aman kayak gitu ketika kalian sarjana. Ini yang mencari jurnal tadi, boleh Google Scholar, Progress, DOAJ, kayak Teams OpenRed, aku bilang tadi kan, mencari data stats-nya, study data, statistik, data book, dan sebagainya. Terus evaluasi tuntutan karirnya, standar kelulusan, persyaratnya, tingkat legisnya lebih kecil dari 30%. Persyarat tingkat AI-nya lebih kecil dari 3%. AI detektor, AI plagiasi, atau tes jenisnya. Jadi gue bilang tadi, pakai AI boleh, tapi harus diedit lagi. Itu nunjukinnya. Kan kita punya pemikiran gimana kita masukin itu. Nilai karir minimal 75. Jadi kalau minimal udah males banget ya 75. Kalau di bawah 70 berarti nggak lulus. Ya kan? Terus kalau mahasiswa yang disubmit, setiap tugas harus direview tuh Ton, untuk dapat melanjutkan ke tugas berikutnya. Jadi kalau nggak ada komen dari saya, nggak bisa lanjut ke tugas 3-nya. Disaran, dikerjakan revisinya. Mahasiswa tidak bisa melanjutkan tugas 4 maksimal upload karir 3 kali. Nah, minimal tugas 1, 2, 3-nya dikerjakan, baru bisa ke 4. Tapi kalau tugas 1 nggak kerjakan, tugas 2 nggak kerja, nggak bisa lanjut ke 4. Jadi mandek di situ. Harus sudah publis pada saat penelitian berakhir. Nah, karya yang dipublikasikan harus sudah publis pada saat penelitian berakhir. Nah, kalau mau publish boleh silakan. Tapi minimal harus sudah publish saat penelitian terakhir. Dikit lagi, nanti baru aku buka ke masing-masing. Jika masih terbentuk LOA, mahasiswa wajib mengupload karir pada e-learning UT. Artikel yang telah terbit dikakui selama mahasiswa menjadi mahasiswa UT, cantumkan link artikel tersebut pada tugas 4. Link jurnal bukan link blogspot. Nah, artinya link jurnalnya. Nah, kalau itu otomatis sudah aman kalau sudah terbit. Jadi nggak ada lagi standarnya nanti kan akan terkena TL atau terindikasi manipulatif. Karena di web jurnal orang
semua sudah diakui ya. Semua tutor wajib memfasilitasi membuat link web sudah. Setiap tutor wajib mempelajari panduan karir yang pada aktivitas belajar satu. Oke. Membuat dokumentasi pelaksanaan web, mengisi daftar kehadiran mahasiswa. Nah, sudah saya bikin. Jangan sampai makanya di terakhir kita bikin dokumentasinya. Evaluasi tutornya waktu penyelesaian karirnya sangat singkat. Eksplorasi pada tutor pada mahasiswa UT jangan disamakan dengan pada mahasiswa tetap muka. Nah, jadi memang kami nggak nyamain, tapi paling nggak keaktifan itu sangat penting. Jadi harus benar-benar aktif. Kan sudah saya kasih peluang semuanya. Mau pakai WA, mau pakai e-learning, mau pakai grup dan sebagainya. Seluruh mahasiswa mengirimkan tugas akhir tanpa meminta bantuan mahasiswa lain. Nah, jangan sampai pakai teman. Takutnya tugasmu diupload teman. Sehingga temanmu wisuda, kamu nggak wisuda. Karena apa? Temanmu nggak ngupload. Itu jangan sampai ya. Jika belum bisa akses dengan menggunakan akun yang campus, silakan menggunakan akun lain. Ya, kita udah pakai campus kok. Contoh artikel mahasiswa yang dipublish, strategi promosi dan meningkatkan penjualan pada platform TikTok. Nah, ini boleh. Ini sudah dipublish sih, tingkat kepuasan generasi. Nah, ini ada link jurnalnya. Ya kan? Kita coba buka di sini deh nanti. Ya. Dan terakhir, sekian, terima kasih. Oke, kita akan coba ceknya nih. Oke, itu sih beberapa. Sambil kita cekin ke ini. Mana tadi? Ini yang tadi, yang publikasi katanya. Nah, ini yang strategi media sosial pemasaran TikTok promosi. Yang judulnya tentang strategi promosi dan peningkatan penjualan platform TikTok. Ini yang ada di repositorinya karya ilmiah UTI. Selain dia terbit tadi. Ya kan? Oke, sekarang aku mau buka tugas yang sudah masuk ke ya, sambil launching. Nah, ini tugas 2. Kita cek ya, yang udah ngerjain tugas 2. Udah banyak, udah 8. Jadi bisa kita cekin satu-satu. Ainis ada orangnya? Ainis ada? Ada, Kak. Oke.
Saya izin buka ya. Nanti kita cekin sampai mana. Lihat, Ainis, punyamu nih. Iya, lihat, Pak. Oke, tugas 2 karir. Ainis Sofa. Contoh langsung dari 3. Nah, sebenarnya kalau sudah tugas 2, kita bisa langsung ngerjain. Nah, ini karena Ainis ini enggak apa-apa. Artinya Ainis menunjukkan contoh beberapa judul. Cuman di dalam pengutipannya sumbernya oke. Cuman di sininya ini belum cara ngutip yang bilang tadi. Ini lebih ke referensi judulnya sama cara ngutipnya belum ada di mana. Ah, belum. Jadi ini harus kerjain. Artinya cara pengutipannya aku bilang tadi. Jadi Ainis ngambil dari contoh di sini di buku 1. Ainis ngambil apa? Contoh ngambil bukunya si uh, Coulter. Nah, artinya cara tidak langsung dari Coulter ini udah tahu ambil dari mana link bukunya. Sudah tahu link bukunya harus ini. Contoh yang ambil Ainis kan Coulter 2026. Ini pemasaran pemekan ini. Tapi di bawah sini harus tahu bukunya dari mana. Kayak itu. Jadi langsung dikutip kayak tadi biar keluar daftar pustakanya. Jadi jangan sampai di sini udah tahu menurut Wardana 2015 tapi nggak ada jurnalnya. Nah itu artinya harus ada jurnalnya dan cara penulisannya. Artinya dari situnya. Jadi jangan sampai di sininya Wardana tapi di sini Firdaus. Kayak gitu. Jadi usahain yang dikutip-kutip yang miliknya Firdaus, hasil penelitiannya Firdaus. Itu. Itu sih yang harus dilihat. Jadi biar biar sama-sama. Jadi jangan sampai nanti yang ini bukunya siapa, tapi yang dikutipnya siapa. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin karena kan jumlahnya sedikit. Jadi harus tahu jumlah dikutip itu sama dengan namanya. Nah itu. Nah ini yang benar. Nah ini kan Dwi. Di dalam pemanfaatan, nah ini lihat. Di dalam pemanfaatan media sosial memberikan peluang yang besar bagi para pengusaha untuk memperluas jaringan pendengar produk jasa. Contoh Dwi Jayanti, Pramesti 2021. Nah, tapi di sini kan Dwi Parameswari. Nah, artinya Dwi Jayantinya sama kan Dwi Jayanti Prameswarinya. Artinya harus lihat yang sampai di sini Dwi, di sini ya Dwi Jayanti. Jadi harus sama-sama aku bilang tadi. Nah, artinya harus dari situnya sih. Jadi mana yang kira-kira sama? Shopee, Konzi. Nah, jadi hasilnya Konzi ada, hasilnya si Jogo aja. Jangan jangan sampai beda gitu loh. Kalau kalau Sugiono itu punya buku, jadi nggak usah diambil dari Dwi Jayanti, ambil si Gus Sugiononya langsung. Ya kan? Bisa ambil dari Sugiono langsung. Saran sih. Ya, ada pertanyaan untuk Ainis? Baik, Pak. Sebelum sebelumnya izin bertanya. Ini kan seperti yang di jurnal 1 kan saya menuliskan menurut Wardana. Nah, Mm-mm. itu bukan kutipan langsung dari jurnalnya, tapi dari jurnal orang lain. Kalau kayak gini nggak boleh atau ada cara penulisan yang lain? Oh, maksudnya Wardana itu di dalam si Firdaus itu. Iya, Hmm. Jadi menurut aku kalau punit nih bagusnya biar nggak di dalam-dalam itu tadi nanti keluarnya kayak 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 tadi kayak nggak akan keluar Wardana lagi kayak kutipan tadi kalau pakai Mendeley kan langsung muncul si nama orangnya langsung di bawahnya. Maka menurut aku sarannya ambil di kesimpulannya aja. Jadi apa dia menyimpulkan tentang pentingnya digital tadi. Jadi hasil dari kesimpulan dia tentang digital tadi apa? Biar sama yang kamu ambil dari Firdaus. Jadi itu miliknya Firdaus benar. Jadi nggak usah ngambil dari contoh DVD. Kecuali itu definisi. Kalau definisi berarti ngambilnya di buku. Ya kan? Bukunya siapa. Nah itu nunjukinnya. Jadi usahain pengambilan itu disesuaikan dengan eh, sesuai dengan orangnya biar bagus. Biar nggak keluarnya nanti eh,
combine di dalamnya sama di luarnya. Jadi kan yang kita ambil kan hasilnya aja dari penelitian si Firdaus. Hasil dari penelitian dia. Jadi bagaimana tentang pentingnya digital. Pasti Firdaus ngungkapin dong, ketimbang ngambilnya si Wardana. Wardana kan yang diambil oleh Firdaus. Jadi kan ketemunya nanti ujungnya nggak apa tuh, nggak ketemu si Wardanya. Artinya itu tadi di situnya. Jadi sarannya tadi. Kenapa nanti kebanyakan ke kayak kutipan kita ngambil punya orang di dalam jurnal gitu. Nah itu artinya eh, bukan nggak boleh, artinya kurang menarik menurut aku. Jadi sarannya enaknya kamu ngambilnya Firdaus tadi apa yang diungkapkan oleh Firdaus saja. Kayak mana pentingnya digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. Cek di hasilnya aja. Ya ini, Ya, baik, Pak. jadi nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja yang sesuai. Itu aja. Sama Enis, ini, Pak. apa? Kalau untuk hasil karya ilmiahnya itu apakah ada batasan kutipan? Kalau hasil karya ilmiahmu atau punya orang? Punya saya nanti. Oh, kalau Apakah punyamu nggak usah ada dikutip, batasan? nggak usah dikutip. Kalau hasil itu kita cerita aja tanpa dikasih kutipan, ya kan? Bukan begitu, Pak. Maksud saya itu boleh ngutip berapa gitu loh. Oh, malah boleh baru kutip data. Makanya banyakin aja jurnalnya. Jadi contoh nanti kan ambil dari jurnal si A, B, C, C. Semakin banyak nggak apa-apa. Kan batasannya kan 5 sampai 10 kayak gitu. Jadi kalaupun lebih dari itu nggak apa-apa. Biar enak kita ceritanya banyak kayak gitu loh. Jadi kita nggak akan, kalau kita punya sedikit, cuman punya 5, pasti kita akan muter-muter di situ aja sih kayak gitu. Tapi kalau kita punyanya lebih dari 5, kita akan lebih banyak kosakata yang akan kita jelaskan kan. Dan cenderung plagiatnya sedikit ya. Ya kan? Tapi kalau kosakata itu aja yang kita bolak-balik, putar-balik, ya cenderung tadi plagiatnya tinggi, terus kita eh, itu nggak ada batasan, maksud aku batasannya untuk kutipan itu bebas sesuai tadi. Semakin banyak artikel yang kamu gunakan, menurut aku semakin kamu mudah untuk mengungkapkan, menguangkan dengan bahasamu di dalam artikelmu nanti, ya kan? Ya, baik, Pak. Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke, ya sama-sama ini. Oke, selanjutnya Ferawati ada? Ferawati Sombing Ada, Pak. ada. Oke, kalau ada aku buka karirnya, kalau nggak aku buka. Ferawati Sombing. Gak usah Vera, nggak usah dibold semua ya teksnya. Iya, teksnya Oh, di dibiasain aja teksnya. Ferawati. Nah, ini nggak Ferawati. Cara ngutipnya yang harus benerin dulu ya. Kalau mungkin di sininya sudah kutipannya di sini cuma 2003, tapi nggak tahu namanya siapa, ya kan? Nah, di atas ada nama, ada apa tuh? Nama 2021. Kalau menurut Panitia, berarti ini bisa ambil dari buku sih, pelatihan kayak gitu. Buku atau jurnal itu? dari jurnal, Pak. Oh, dari jurnal. Kalau pengertian, bagusnya ngambil dari buku. Tapi kalau umpamanya ungkapan sebagai fenomena dan memperkuat dari penelitianmu, bisanya ambil dari jurnal. Kesimpulannya si penelitiannya tadi. Ya, di bagusnya kan ada buku, ada jurnal Jurnal. gitu. Nah, jadi sarannya kalau pengertian, definisi ambil dari buku aja biar lebih enak. Nah, tadi kalau tadi ngutipnya pakai Mendeley atau Zotero, ini nggak keluar tiga-tiganya nama ini. Kalau manual, kelihat. Nah, jadi apa? Ada et al yang muncul tadi.
Artinya di situ. Jadi ada, coba aku cekin bentar. Hmm. Ya, pengutipannya menggunakan kutipan yang benar. Shombing. Jadi hasilnya aja sih, nggak usah dikutipan tentang apa, tapi hasilnya, nama tempatnya nggak usah disebutin. Orang udah tahu kalau si Ferawati ngambil si itu, tapi tentang apa gitu loh. Nama desanya nggak usah juga disebutin kalau penelitian orang tadi. Sebutin aja hasilnya aja apa. Ya, Vera? Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan? Vera ada banyak pertanyaan? Kalau ada, nanti kalau ada ditanyakan, Pak. Japri. Oke, belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Oke. Ya. Aziza belum kumpul ya. Oke, ada oke. Oke, nggak ada. Yang oke diperbaiki nanti, Ki. Kalau oke-nya nggak ada. Sarif belum kumpul. Sarif ada orangnya? Sarif Alfarizi ada? Nggak ada. Saiful Bahri ada? Ada Pak, hadir. Oke. Ini udah direvisi. Kita buka ya Saiful. Iya Pak. Oke, di Saiful Bahri. Oke, tugas 2. Oke, Saiful udah mengerjakan. Nah, ini udah sedikit. Jadi udah belajar menggunakan langsung pendahuluan. Kutipannya. Enggak, ini kenapa diwarnain? Full? Supaya membedakan Pak, biar lebih cepat ininya, screeningnya. Oh, segini. Tapi itu yang dikutip atau yang mana? Yang warna biru itu kutipan langsung, yang warna kuning tidak langsung. Oh, tidak langsung. Oke. Hmm. Terus penjelasanmu di mana? Kalau penjelasan itu saya berikan biasanya setelah kutipannya itu Pak, penjelasan dari sayanya. Ini, yang di sini. Iya, Oh, itu iya, tambahanmu kan? iya. Oke, iya. Terusnya ininya di FOMO. Ini P218 ini diapain? Ini tentang apa? P18. Halamannya Pak, Nggak usah halaman. dimasukin. Nggak usah dimasukin Oh, nggak halamannya. usah. Nggak usah. Iya. Yang penting udah nunjukin di mana si Saiful ngambil Geminis 2020 itu. Ya kan? Nggak usah dimasukin halamannya ya. Iya, Nah, satu lagi. iya Pak. Karena ini kutipannya, di sini Geminis, di sini jangan Geminis lagi dong. Berarti kutipannya yang lain. Malah dipindah sih, Harshel aja naik ke atas. Ini diturunkan atau diganti. Ya kan? Oh, Atau iya. diturunkan. Atau itu nih. Jadi naik lagi si perilaku FOMO. Ya mungkin kan ketemu Ginis, ketemu lagi Ginis kayak gitu. Ya kan? Oke Pak. Iya. Jadi harus disesuaikan di situnya. Nah, jadi orang baca nggak mungkin lah kalau dalam dua paragraf berbeda nama orang yang sama. Jadi usahain setiap paragraf itu berbeda. Ya. Oke, nah halamannya nanti dibuang itu ya, Saiful. Nah ini Iya Pak. kalau dia lebih dari satu orang atau lebih itu. Ini adalah pengisian FL. Ya kan?
Nah, ini pengutipannya kalau penulisan Excel, nggak ditulis seluruhnya sih. Oke. Nanti kata hubungannya jadi disesuaikan. Jadi setiap antara paragraf ini ada kata hubung. Antara di sini, contoh berujung kerugian. Nah, kalau berujung ke kerugian, maka kata hubungnya apa di sini? Putusan investasi. Gimana kalau rugi? Kalau rugi ngapain investasi? Ya kan? Iya. Nah, jadi harus sinkron dengan kata hubung selanjutnya. Jadi contoh jika seorang investor tidak mampu mengendalikan emosi seperti rasa takut tertinggal tren, sifat serakah atau panik, maka mereka akan cenderung melakukan keputusan impulsif dan irasional yang berujung kerugian. Hal ini apa gitu. Jadi kalau berujung kerugian, tapi menjelaskan setelah kerugian tadi apa? Ini untuk keputusan investasi berdasarkan perilaku phishing. Jadi harus ada ikatan antara paragraf 1 dengan paragraf sini ya. Harus sambung nggak gitu. Jadi harus diikuti dengan kata hubung yang sesuai kata hubungnya. Jadi jangan sampai kata hubungnya nggak nyambung. Yang satu kerugian, yang seujungnya setelah kerugian harus investasi. Kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi jangan terlalu banyak ngutipnya ini. Kalau Russell, ketemu lagi Russell, Famel, ketemu Famel lagi. Ya kan? Halaman dibuang, ini. Nah, jadi harus jangan diulang-ulang terlebih dari 3 kali ya. Atau 2 kali deh. Karena artikel lain banyak. Jadi ambil beberapa sih boleh. Nah, di sini dia ending di sini, kamu tulis di sini. Sehingga saya tertarik melakukan penelitian ini karena bla bla bla. Ditulis ungkapanmu. Jangan lu mengutip terus di akhirnya nggak dikasih kesimpulannya apa tentang itu. Ya kan? Iya, Pak. Jadi harus ada ending tertariknya gitu loh. Ngapain ngambil penelitian itu? Ya, Saiful? Iya, Pak. M. Genis, Rochelle, oke ada. Tahun, ini apa baca? Jadi nggak mesti sumbernya baca. Kalau baca Jadi itu dia penerbitnya, Pak. penerbitnya baca memang. Iya. Oh ya sudah. Ada kan? Iya. Oh ya sudah. Kalau memang penerbitnya baca, nanti disesuaikan. Yang penting buat aku, kamu bisa. Nanti kalau aku cek ada, sudah sih. Nanti kalau aku minta full, kirim linknya ini ya. Ya kan? Kirim di Iya. pustaka. Oke ya sih. Nah ini baru 5. Bisa ditambahkan kan, Saiful? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum sih, Pak. Belum ada ya? Mungkin nanti bisa japri aja. Iya. Oke. Jadi sambil dikerjakan untuk yang lainnya. Oke, kalau Saiful sudah, Oke, terima Pak. kasih Terima buat kasih, Pak. Saiful. Oke, sama-sama. Iya, terima kasih. Yola. Yola ada? Ada, Pak. Oke, kita buka ya Yola. Lihat nggak Yola? Iya, Pak. Oh, lihat. Karya ilmiah kutipan langsung. Nah, Yola. Nah, nanti halamannya dia usah dimasukin ya Yola. Iya, Pak. Ya, halamannya nggak usah dimasukin. Aras, terusnya cara pengutipannya nanti disesuaikan menurut siapa dan sebagainya. Tahun. Oh, itu Penulis jurnalnya. Oke, langsung dikerjakan nanti ya untuk pendahuluannya. Yola, Iya, baik, ya, Pak. artikelnya dibanyakin. Masa cuma berapa nih? Itu 2. Iya, Pak. Ya kan? Di depannya banyak, Horas, ini, Akbar. Oh, cuma 2 ini tapi diulang-ulang. Ditambahin ya. Oh, iya, Pak. Yola, oke. Ada pertanyaan Yola? Cukup, Pak. Nanti di chat aja kalau ada pertanyaan. Iya. Seharusnya udah disiapin pertanyaan Yola.
Iya, Pak. Maaf kalau slow respon nanti tangannya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, setelah Yola siapa nih? Kalau ada yang keplewat kasih tahu ya. Apa sinyalnya? Nge-lag e-learningnya. Lihat ya, nge-lag ya. E-learningnya nge-lag, lag. Lagi nggak bisa dibuka ya. Hmm, coba aku coba lagi. E-learningnya masih nge-lag. Kita sharing aja kalau ada pertanyaan. Izin Pak, Ya, ya Helen. mungkin bukan terkait tugas, tapi kalau yang tadi PowerPoint yang ditampilkan, apakah nanti di-share juga Pak? Apa? Terkait PowerPoint yang ditampilkan tadi, apakah di-share juga nanti Pak? Soalnya saya cek di Tuton, sepertinya tidak ada. Ada dong di WA. Oh iya, baik Pak. Maaf Pak. Coba dicek di WA ada Helen ya. Ya Helen diperbaiki ya Helen. Kemarin udah aku buka ya. Iya, baik Pak. Terima Jadi kasih. 3 judul dulu, terus apa yang dimasukin, kutipannya, baru masuk di bab 3-nya. Kalau di tugas 1-nya boleh di-upload ulang sesuai dengan petunjuk. Ya, Iya, baik Pak. Terima ya. kasih. Nanti kalaupun nggak masuk, kalau Helen nggak ketemukan PPT-nya tadi, chat saya lagi, nanti saya kirim. Baik Pak. Oke, setelah Helen siapa lagi? Ada Pak lagi? mau tanya, Iya, boleh. jadi maksimal halaman karya berarti 8 ya Pak ya, 8 lembar? Iya, minimal. Oh Maksimalnya minimal. minimal, Minimalnya. minimal 8 lembar. Yuk, Maksimal. jangan, nggak usah banyak, paling banyak banget 15 deh. Nggak usah banyak juga. Hmm, Apa saran aku sih 8 sampai 12 lembar aja, nggak usah kebanyakan, biar fokus gitu loh. nah baik-baik. Ya, gitu ya, 18 nggak usah sampai 12. banyak-banyak. Yang banyak itu kutipannya dari ahli, biar nggak sama kayak itu, masa kutipannya dalam 8 lembar isinya cuma 2 orang gitu. Hmm, Iya kan? iya, Jadi 8 lembar boleh, paling banyak ya 8 sampai 15 deh paling banyak. Banyak banget 15 saja. Selebihnya nggak usah, nanti kebanyakan. baik Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Karena aku mau buka e-learning-nya kayaknya masih nge-lag, jadi belum masuk. Yang lain, karena kita seminggu tuh web, seminggu libur, nanti dicekin. Nanti yang belum, oh ini bisa buka kok, bentar, kita buka. Optimal lagi.
Maksudku biar biar yang sudah ngupload ada. Sri Wahyuni ada? Nggak ada. Ahmad Fadila? Nggak ada juga. Ya, ada Pak. Belum masukin Fadila. Iya, belum Pak. Segera saya submit nanti. Ada pertanyaan? Ada. Tadi Siti sudah ya? Belum, Pak. Oh belum ya Siti? Bentar. Iya, belum. Batas siapa tadi? Batas Yola ya? Iya, Yola. Oke, bukan. Aduh, giliran masuk ke sini nge-lag lagi. Kok kayak gini sih? Sistemnya kebukanya pas malam. Kalau malam baru baru lancar. Aduh, ulang lagi. Ulang lagi. Berarti cuma itu aja kan pertanyaan Siti tadi? Iya, Pak, itu aja. Nanti aku cek ya Siti. Elisa, ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Bisa kan? Oke, selanjutnya Nurul Latifah, ada pertanyaan? Oh iya, Pak, aku mau nanya lagi. Oh iya, boleh. Kalau di daftar pustaka itu wajib ngecantumin URL atau doi nggak sih, Pak? Kalau tadi pakai Mendeley atau Zotero, dia otomatis dia. Oh, langsung udah ada. Nah, langsung ada sih biasanya. Hmm. Kalau kita masukin itu langsung nge-link langsung kayak gitu. Ya kan? URL-nya itu biasanya langsung masukin. Kalau nggak masuk berarti nggak apa-apa. Yang penting dia udah sesuai dengan contoh. Yang penting nama orang, tahun terbit, nama judul, tempat terbit. Itu sih. Baik, Pak. Oh iya, Pak. Berarti juga kutipan itu, misalnya kutipan atas nama Naswa. Terus berarti daftar pustakanya juga atas nama Naswa lagi ya? Ya, Harus bagusnya sama. ambil yang punya Naswa aja, nggak usah ngambil punya orang. Oh, berarti Ya kan? kalau di jurnal itu kita ambil kesimpulannya terus baru dimasukin ke daftar Iya, pustaka. ambil kesimpulannya. Yang penting jadi fenomena yang hasil dari si Naswa tadi apa gitu. Hmm, Ya kan? Biar tidak terlalu apa yang kita kutip beda dengan apa yang kita ambil punya orang gitu. kalau di jurnal itu ada definisi menurut ini gitu. Si jurnal ini juga ngambil dari buku gitu. Nah, aku ngambilnya dari situ. Gimana, Pak? Kalau menurut Kita cari jurnal bukunya. Oh, berarti ambil bukunya. Ambil bukunya, terus kita ngambil sama yang kayak Joni gimana gitu. Kan ada. Oh. Kan biasanya Jadi kalau udah di jurnal orang itu udah diparafrase, Pak. Iya, kalau sudah itu. Tapi kan nanti dari orang ke orang lagi. Dari di Joni, terus Joni ngambilnya si itu tadi. Enaklah dari mana sih? Kita cari aja sumber aslinya dari mana. Itu aja, cek aja daftar pusakanya. Jangan sampai kayak ketemu lagi Joni ngambilnya si Abdul, Abdul ternyata ngambil lagi si Feby, ngambil lagi si itu. Jadi akan manjang gitu loh. Jadi jurnal ketemu jurnal lah ujungnya.
Hmm. ya kan? Tapi kalau kita cari sumbernya dari mana, contoh Stephen Robin, kan dari bukunya Stephen Robin langsung ya, Baik, Pak. ya kan? Iya, Kasih, Pak. oke. Aku mau absen satu-satu. Ada lagi? Nurul ada pertanyaan? Gak ada orangnya. Anti? Tidak, Pak. Oke. Sri Wahyuni ini ada, tapi ada orangnya? Ada, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada sih, Pak. Belum ada. Bisa? Insya Allah, Pak. Jangan bisa, insya Allah nanti pas itu nggak bisa, nggak Insya Allah dikerjain. bisa, Pak. Dikerjain, Pak. Dan segera diupload. Nanti nggak diupload, terakhir dia. Masa apa absen untuk absen terakhir? Ya kan? Jarod? Siap, hadir Pak. Sementara aman. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab Pak. Oke, siap. Pang Pengki? Hadir, Pak. Ada pertanyaan, Ki? Belum ada, Pak. Bisa, Ki? Nanti, Pak. Harus bisa lah, calon sarjana loh. Amin, Pak. Lah iya, Siap. enggak. Ya kan? Sarif Alfarizi? Siap, bisa Pak. Bisa? Nggak bisa Pak. Jangan telat lagi lah. Siap, baik Pak. Masa aku manggilin satu-satu, nanti giliran deadline nggak bisa masuk, saya yang disalahi, ya kan? Oke, jadi ada berapa ini? Ada 14 kayaknya, satu yang nggak hadir. Tapi siapa tadi yang sakit tadi? Fadli. Fadli satu lagi Oki nggak masuk berarti. Saya Pak ada Pak. Oh, Fadil ada? Katanya sakit, Dil. Iya Pak. Iya Pak. Masih di rumah sakit? Iya lagi nggak enak badan Pak. Berarti cuma Oki yang nggak adil. Oke, cepat sembuh, Ki. Karena tugasnya harus diselesaikan. Kalau mau wisuda, karirnya diselesaikan. Ya kan? Di saranku dikerjakan yang benar-benar. Nggak kurang paham, ditanyain. Ya kan ada kesempatan, bisa lihat grup, atau ya pas web kayak gini. Kalau pas benar-benar nggak bisa ngalami kendala, ya pas web kayak gini sih diituin saran aku. Jadi nggak banyak kok, 8-12 lembar itu sedikit. Ya, sela-sela kesibukan kita ya kalau tadi minimal habis dari kerja ya usahain jam berapa kita pulang kerja, kita kerjakan 1 jam. Kalau ngikutin petunjuk apa ada aja sih kita bisa ngerjakannya. Saran saya, mumpung waktunya masih panjang, dikerjakan dari sekarang, kalau bisa dilengkapi keseluruhannya. Nah, minimal gambaran yang nanti mau diisi jawabannya tentang apa hasil penelitiannya ditulis aja dari sekarang. Nah, itu nunjukin ya. Tapi kalau yang pakai kualitatif, kan bisa deskriptif dari sekarang. Tapi kalau nggak, itu ya lumayan aku bilang tadi. Nah, semoga semuanya nggak ada kenapa TL lagi nanti. Atau kena manipulasi data. Karena yang rugi bukan saya, kalian. Kalau ada manipulasi data terkait penelitian. Itu sih. Oke, kalau semuanya udah cukup atau lanjut? Buat semuanya cukup atau lanjut?
Tugas 2 aku belum diperiksa, Pak. Iya, nge-lag. Error. Iya, itunya tadi. Nah, coba aku bukain. Nah, ini aku tunjukin. Kalau masuk tadi ya aku lanjutin. Nah, error tadi pas ke Siti. Nah, ini aku buka nih. Yola, kita lanjut ke Siti coba. Masa iya nih lanjutnya nge-lag kayak gini. Oh iya, Siti. Kita buka yang Siti. Kelihatan Siti? Belum kelihatan. Ini kelihatan? Belum ada. Kelihatan, Pak. Ada. Tugasnya Siti. Kelihatan? Belum. Oh, belum. Masih tutornya aja, Pak. Masih tutonnya. Berarti harus bolak-balik nih. Nih? Iya, udah kelihatan. Iya, NCT. Analisis strategi pemasaran digital untuk peningkatan penjualan di Shopee. Studi kasus toko herbal Fortuna Simbah Bogor. Oke. Nah, jadi sebikin mungkin. Oh iya, kemarin beberapa ya. Kita pernah aku revisi ya, yang judulnya City kemarin. Rumusan masalahnya bagaimana tingkat penjualan herbal Funes Putu Simbah periode Januari sampai April. Ini penjualannya yang modis ya toko herbal Indonesia yang perlu di Januari sampai April yang ada di TikTok ya? Yang ada di Shopee. Oh ya, Shopee, sorry. Herbal. Efek dah malam nih. Oke. Terus bagaimana strategi masa yang dijalani toko herbal Futunis Simba selama di Shopee? Kan udah ditulis di itu periode Januari sampai April. Kenapa ditanya lagi Simba selama di Shopee? Kan periode yang ditentukan kan udah tahu Januari sampai April di Shopee. Jadi yang ini menurut aku sih nggak usah dimasukin lagi. Cari pertanyaan yang kira-kira unik dan penting buat ditanyakan. Ya kan? Contoh tadi, strategi pemasaran. Jadi strateginya apa? Dia apa jualan hanya punya di TikTok, di Shopee doang, apa di tempat lain gitu? Hanya di Shopee aja sih, Pak. Hanya di Shopee aja cuma. Nah, Iya. itu artinya jadi menariknya. Kenapa ini tadi? Jadi strateginya itu yang belum kamu tulis ini. Bagaimana meningkatkan tarif toko dan konversi penjualan peningkatan. Tapi strategi pemasarannya belum lihat di sini. Ya kan? Nah, jadi nomor 2 ini diganti gimana strateginya. Ya kan? Untuk itu. Oke, ya pendahuluan tadi. Sekarang udah nggak COVID, nggak usah disebutin COVID. Ya, jadi COVID-nya dihilangkan. Kita udah 2025. Jadi kita sebutin yang nggak COVID sekarang lagi deh. Jadi COVID-nya dihilangkan bahasanya. Oh, jadi Apa? COVID-nya aja yang dihapus. Ya, pokoknya yang berbau COVID dihilangkan. Beberapa tahun terakhir, terutama sejak masa pandemik. Nah, hapus sama pandemik ini. Kan kita nggak itu. Oh, Ya kan? begitunya hapus aja ya? Pada tahun terakhirnya, pada tahun berapa? 2025, 2024, nah itu aja sih. Oh, iya. CETF, Fadila Edsel, oke. Ini berarti kutipan dari beberapa kan? Dari beberapa yang diambil kan? Iya. Ini bukan langsung ngambil dari punya orang terus di-plug di sini kan? Enggak, diparafrase lagi. Tapi jurnalnya ada ini. Ada. Di bawahnya Sulistiono. Nah, jadi yang penting cara penulisannya jangan sampai disamai dengan si yang itu tadi. Sama Ansyari, jurnalnya. ya. Bahlil Cahya dari Kena. Oke.
Cara ini sih bagus. Tapi ini TT ini setelah alter TT-nya ini. Jadi jangan sampai kalian contoh ini udah bagus, tapi ngambil artikel orang gitu loh. Langsung ngambilin artikel. Jangan. Yang aku bilang untuk para prase ngambil contoh ini. Ini bagus cara penulisannya, tapi jangan sampai kalian ngambil ini langsung ngambil dari jurnal orang. Tapi yang harus dilihat ada ketika kamu ngutip dari sini benar-benar ada jurnalnya. Nah, jadi kalau jurnal orang sama susunannya kayak gini, nanti akan cenderung kena plagiat. Ya kan? Nah, jadi harus benar-benar cari jurnalnya satu-satu, dibaca kesimpulannya, baru di-copy di sini, baru share publish. Cari lagi jurnal satu lagi, terus di-copy di sini. Ditulis ini Alfionita. Ya kan? Siti? Jadi memang Ya, harus Pak. baca satu-satu. Nah, biar kita nggak kena plagiat nantinya. Benar-benar itu ambil dari itu. Nah, itu di sininya. Nah, jadi apa sih menariknya? Dauka mas terimasan di toko Simba ini diharapkan, tapi apa menariknya gitu loh. Nggak usah diharapkan, tapi apa yang menjadi pentingnya. Solistio, Grasis, M. Setelah S apa G ya? Ini makanya tadi pakai Mendeley biar susunan berdasarkan alfabet. M di batas, F di bawah, S di atas. Ya kan? Iya Pak, ini aku masih manual soalnya masih nggak ngerti pakai Mendeley. Coba Jadi aku cara ya manual. Oh pakai ternyata Mendeley atau pakai Zotero ya. daftar pustaka Bebas. berarti harus ini ya ABC ya, sesuai abjad ya? Iya. Aku kira sesuai yang kutipan di atasnya, di pendahuluan. Yang nggak ada. Oh, Ya sesuai dengan abzad dong. ya. Makanya tadi kalau kamu gunain Mendeley atau Zotero, dia langsung muncul ke bawah berdasarkan A, B, C, Z. Ya kan? Baik Pak. Iya. Itu ya. Jadi harus sesuai dengan abzad. Nah, makanya tadi kalau manual itu tadi takutnya ke lewatnya lagi. Ya, Siti ya. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan situ? Jadi untuk pendahuluannya tadi gimana Pak? Kalau buat Bagus, tapi yang tadi usahain itu memang benar ambil darimu. Jadi memang kamu ya. ngambil satu-satu dari jurnal. Takutnya tadi kan masih ngacak, makanya nggak bisa dicek dari itunya. Jadi harus takutnya ada ketinggalan karena kamu manual tadi kan. Ya kan? Juga tadi jangan yang COVID-nya juga berarti dihapus ya? Iya, karena udah nggak zamannya lagi COVID. Ya kan? Iya Pak. Maka kocek tahun sekarang. Kalian belum masuk. Oke. Anti juga belum. Ya belum aku tulis yang ini tadi. Nanti tembusnya nggak bisa perbaikan. Lumayan nge-lag-nya, muter-muter. Ini juga belum ada. Cara
Yang Jarot tadi dibenerin ya, Jarot tadi yang sesuai dengan PowerPoint tadi. Untuk Jarot terus di mana, terus yang saya dimasukin juga. Terus langsung ke struktur abstrak. Nah, ini halamannya ini dibuang. P38, P92 dihilangkan untuk pengutipannya. Jadi cukup nama sama tahun aja. Kutipan tidak langsungnya. Oke. Masukin Primaste, Rusdianto, Aulia. Nah, ini. Oke. BPR. Halamannya aja yang nggak usah dimasukin ini. Tidak langsungnya. Database-nya. Oh, ini udah Ahmadi, Aulia, Fata, Saleh, Tusya, Wahyudi. Tadi ada yang nggak? Legi. Ada lagi. Nuriani. Oke. Oke, ada untuk Jarot lanjutin. Elisa ada? Ada, Pak. Oke, Elisa udah bikin pendahuluan. Nah, Lisa, sebelum ini pertama umum dulu. Judul mau apa? Ditulis di sini nanti ya? Di Baik, atasnya. Pak. Iya. Jadi jangan koperasi dulu, tapi dilihat secara umum dulu. Perbankan dulu, terus dari umum ke khusus kayak gitu. Jadi umumnya apa? Tentang perbankan sampai ke apa gitu. Ya kan? Nanti KPS-nya nanti ini harus ada kutipan dari mana? Kosong. Ya kan? Kutipannya dari mana? Nurwati 2023. Oke. SWOT-nya Motivaja, Sestro, tinjauan pustakanya. Nah, tinjauan pustaka harus mana? Nah, Philip Porter, ya ini buku, boleh. Bauran pemasaran 7P, di tinjauan pustakanya, boleh. Short minutes. Depan langsungnya. Halamannya nggak usah dimasukin. Karena halamannya udah di jurnalnya. Lanjut. Kutipan tidak langsung, daftar pustaka. Alma Faza. Jadi saya tadi pakai Mendeley atau Zotero sehingga apa? Sehingga biar sesuai itunya. Nah, nanti yang penting apa yang kamu kutip ini benar-benar punyamu sendiri yang bukan dari ciptaan ke orang lain. Tinggal copy paste kayak gitu aja. Tapi ini benar-benar yang dikerjakan si Elisa sendiri. Karena apa? Kalau sampai ketahuan copy paste, nanti ujungnya tidak lulus di aplikasinya karena bisa jadi kena plagiat sehingga kamu bisa ditunda tahun depan. Iya, Edisha? Ada Iya, baik, Pak. pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Pangki ada? Hadir, Pak.
Aku buka ya Ki. Paling tidak sambil nyimak, dilihat aja. Baik, Pak. Pangki. Beberapa langsung, tidak langsung berjurnal dan 5 terbitan terakhir. Digital marketing sebagai strategi komunikasi, warung, orang umum dalam peningkatan jumlah konsumen. Seharusnya judulmu dulu, Ki. Baik, Pak. Ini judulmu, Ki. Iya, Bukan, Pak. judulmu mana? Itu Enggak. judul jurnal, Pak. Oh, judulnya. Judulmu enggak aku masukin ini. Belum. Nanti dimasukin ya, Ki. Baik, Pak. Dimasukin. Nah, ini jangan manual lagi. Rahma, teman ini, dan sebagainya. Ya kan? Afifah. Kalau nulis, ya disesuaikan. Halamannya, nggak usah. Yang penting, saya Suprayogi. Langsung ke pendahuluan nanti diperbaikin ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Terus rata kiri kanannya harus selesai dulu. Ini daftar pustakanya. Nah, ini sama aja. Ngacak nggak dari abjad R dulu, terus S, terus P, K, S lagi. Iya, Oke, Pak. itu Ki. Ada pertanyaan Ki? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Oke, cukup sudah semua kayaknya. Sudah aku panggil semuanya. Oke, kalau sudah semuanya, berarti udah aku panggil. Berarti udah tahu posisinya masing-masing. Kalaupun tadi belum mau ngupload, ya minimal udah tahu bisa ngelihat punya temannya. Oke, cukup ya. Mungkin udah mau jam 9. Kalau nggak ada pertanyaan. Bapak mau tanya, Oh iya, kenapa? buat tugas berikutnya berarti harus udah jadi ya? Atau Ya, gimana? nggak apa-apa. Sudah jadi malah bagus. Itu tugas Oh, tiganya. Ya kan? mm-mm. Sudah ada abstrak, sudah ada daftar pusaka. Jadi nanti pas tugas empatnya nggak terlalu capek ngerjainnya. Nggak ngoreksinya aku udah sekalian di metodologi udah dimasukkan dan sebagainya malah lebih bagus. Kan waktunya mumpung masih panjang. Jadi kalaupun Iya. nanti aku koreksi, udah harus bener di mananya, di tugas empatnya kalian lebih santai gitu. Yang termasuk yang lebih kualitatif sih. Kalau kuantitatif berarti dia harus ngikutin proses yang mana setelah pengumpulan datanya harus dia selesaikan dulu. Hmm. Ya kan? Untuk abstraknya itu ada Indo sama Inggris atau Indo aja? Indo-Inggris. Indo-Inggris enggak? Indo-Inggris atau Inggris-Indo deh? Coba cek panduan. Lupa aku. Ya, Berarti harus dua-duanya dicantumin ya? masukin dulu aja. Nanti aku cek Hmm. lagi. Ya, masukin dua-duanya. Iya. Jangan lupa 100 sampai 250 kata. Baik, Pak. Ya, nama, email saya sekalian dimasukin. Iya. Cek di e-learning-nya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain ada? Oke, kalau nggak ada, kita on cam bentar, biar saya dokumentasi.
Nurul nggak ada orangnya berarti. Oke, ada. Alfarizzi ada. Lagi di hutan nih, Pak. Gelap banget. Gimana? Lagi di hutan, Pak. Hutan? Iya, Pak. Kerja di hutan atau gimana? Iya, Pak. Oke, terima kasih buat semuanya. Sukses sampai wisuda. Baik, Pak. Oke, dan saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjut. Oke. Dadah, Nurul.